Ya, sebelum kita memulai, kita berdoa ya, Pak Tim, semua teman-teman. Nah, kita berdoa. Tuhan, terima kasih bicara bagi kami pada malam ini, sehingga semua kami yang mengikuti Zoom ibadah pada hari ini sungguh-sungguh kami diberkati Tuhan. Berbicaralah bagi setiap kami, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, Ibu, Bapak, Saudara sekalian, tema kita memang bicara tentang karakter yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi bicara tentang karakter ini kan subjektif ya, dan sangat personal sekali gitu loh. Jadi orang itu akan terlihat karakternya itu ketika ada dalam sebuah tekanan. Itu pasti. Nah, kalau kita melihat dan meruntut dari gambaran cerita Alkitab sampai dengan nanti esok hari kita ada ibadah kenaikan Kristus pasti ke surga. Ya Pak Timeh, di gereja ada kan Pak Timeh? Ada. Jadi kenaikan Yesus itu pasti dirayakan semua gereja. Jadi esok hari juga ada perayaan kenaikan Yesus dimanapun, pasti begitu. Nah ini kan sebagai gambaran masterpiece Allah. Jadi ada 5 masterpiece Allah, yang 4 sudah digenapi, yaitu kelahirannya sudah digenapi, kematiannya sudah digenapi, kebangkitannya sudah digenapi, terus kemudian kenaikannya ke surga sudah digenapi. Tinggal 1 yang belum nih, kedatangannya. Jadi dari 5 masterpiece Allah, 4 sudah, tinggal 1 yang belum. Gampang aja, pikirannya sederhana aja. Kalau 4 sudah tergenapi, harusnya yang 1 pasti tergenapi. Itu pentingnya bagi kita ya. Jadi pasti datang. Nah, tanda-tandanya kok ke sini makin tajam gitu loh. Nggak nakut-nakutin nih. Ini kan pasti dia akan datang juga. Tujuan ada Zoom. Jadi kalau kita mau lihat ya Pak, Bu, ini kita kalau mau jujur ya sebagai jemaat Tuhan, nanti saya teruskan ya Pak Tim, di hari Minggu saya khotbahnya ya. Ini pendahuluan ya. Singgung tipis-tipis lah ya, singgung tipis-tipis gitu ya. Jadi kalau kita melihat sebenarnya apa yang terjadi ya, misalnya contoh begini. Ini Cina ribut dengan Taiwan. Oke, dari Rusia dulu ya, Rusia, Ukraina. Rusia, Ukraina, terus kemudian Cina ganggu Taiwan, masukin militernya, sudah mulai arah ke sana. Jepang sudah membuat ancaman, kita akan perang di Asia Timur. Amerika siap kasih tentara untuk perang di Asia. Nah, terus kemudian itu kalau kita lihat dalam konteks Alkitab, dalam kitab Yesaya, maka itu masuk dalam kategori Gog and Magog ya. Ya, sebelum kedatangan Yesus itu ada Gog and Magog. Biasanya itu bicara tentang China, dia akan bermasalah dengan Eropa. Itu Gog and Magog ya. Tetapi nanti yang akan menjadi serius, sentralnya nanti ada di Harmagedon sebenarnya. Jadi nanti sentralnya ada di Harmagedon, itu peristiwa yang akan berakhir di situ. Nah, sudah ada tanda-tandanya. 1 hari yang lalu, 2 hari yang lalu, pengadilan di Yerusalem memutuskan bahwa orang Yahudi boleh berdoa di area Masjid Al-Aqsa. Yang tadinya tahun 1967 ketika terjadi invasi besar-besaran Israel, perang dengan 5 negara, setiap negara dikalahkan dalam 1 hari. Baik Suriah, baik Jordan, baik Mesir, semua itu 5 negara dikalahkan selama 5 hari. Tahun 1967 maka Israel caplok semua. Nah, ada konsensus internasional bahwa Yerusalem Timur itu bukan bagian daripada Israel, tapi itu bagian daripada otonomi Muslim. Jadi kalau Ibu Bapak sudah pergi ke Israel, di wilayah Masjid Al-Aqsa itu sebenarnya itu adalah wilayah otoritas Muslim. Nah, otoritas Muslim itu tidak bicara Palestina, tapi bicara otoritas Muslim. Makanya yang jaga adalah tentara-tentara Muslim yang di bawah koordinator Jordania. Tapi di situ ada Mesir juga, ada Arab juga. Jadi itu tentara Muslim, ibaratnya begitu. Sehingga keputusan pengadilan yang dilakukan oleh Israel pada hari ini adalah menyatakan bahwa tempat itu bisa dipakai orang Yahudi berdoa di dalam area Masjid Al-Aqsa itu, atau Dome of the Rock itu. Dan itu yang ditentang oleh orang-orang Muslim, maka akan muncul nanti perang agama. Jadi itu kadang-kadang yang kayak gini-gini misteri kata dia. Jadi saya lihat ya, ada hal-hal yang penting. Jadi akhirnya saya membuat tema ini jadi menarik. Jadi
karakter yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi kalau karakter itu bicara pribadi. Kalau kita mau melakukan sesuatu yang baik, maka harus diulang terus berulang-ulang kali. Baru menghasilkan karakter yang baik. Nah, ketika karakter kita udah baik, sekali kita salah, kita akan salah terus. Itu susah sekali. Jadi ukurannya ada di situ. Nah, sekarang karena itu sifatnya subjektif dan itu hanya bisa dimengerti saya dan dimengerti saudara masing-masing. Maka karena ada peranan Roh Kudus, karakter itu jadi objektif. Apa objektifnya? Kita dihina, nggak tersinggung. Difitnah, nggak tersinggung. Ditipu, nggak tersinggung. Dicurangi bisnis, nggak tersinggung. Banyak banget deh, saudara. Akhirnya kita memiliki karakter yang sama, seirama. Karena ada Roh Kudus dalam hati Ibu Bapak dan ada Roh Kudus dalam hati saya. Itu yang membuat kita kuat sampai hari ini, yang kita bisa mengatakan, kok bisa connect gitu loh. Bagaimana buktinya? Buktinya begini. Ketika saya berkhotbah, atau Pak Tim berkhotbah, terus kemudian Ibu Bapak dengarkan khotbah. Terus tiba-tiba Ibu Bapak bilang, amin. Tanpa disuruh bilang amin. Itu berarti ada roh yang sama di dalam hati saya dan hati Bapak Ibu Saudara. Itu yang disebut dengan karakter Kristus. Jadi kalau kita bicara tentang karakter itu lebih kepada pribadi kita yang lebih dalam lagi. Nah, baru saya masuk poin-poinnya. Ini dia poinnya. Karakter yang dipenuhi Roh Kudus, karena nanti setelah itu ada pencurahan Roh Kudus dan segala macam ya. Kalau kita lihat dari gambaran-gambaran yang kita akan ikuti dalam beberapa hari di depan gitu ya. Oke. Ya. Jadi ini adalah bagian penting yang saya mau sampaikan bagi kita untuk sama-sama kita memahami ya. Ini susah lagi baliknya. Oke. Soal ini saya tulis nih. Roma 8 harusnya. Roma 8 bukan Matius. It's okay. Roma 8 ayat 1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Jadi Ibu Bapak, Saudara, kalau kita mengacu kepada ayat ini, sebenarnya kita harus punya pemahaman yang sama. Bahwa di akhir zaman, bagi orang-orang yang telah mengalami Tuhan dalam hidupnya, tidak ada penghukuman. Jadi yang ada apa kita? Nah, Pak, kapan kita dihukumnya? Loh kan kita sudah dihukum nih sekarang. Yaitu apa? Dengan karya Roh Kudus yang ada dalam hati kita, yang akhirnya kita nggak bisa berbuat bebas. Jadi kita mau buat apapun nggak bisa bebas nih. Terkunci kita. Kenapa kita terkunci? Karena Roh Kudus itu yang menjadi filter. Memagari kita untuk lakukan apapun. Jadi dia tuh seperti benteng, dan kemudian memagari kita untuk kita tidak boleh keluar dari jalur itu. Nah, akhirnya ada tabur tuai. Nah, kita nih bagi orang benar hari ini, kita ini sering sekali itu dapat gesekan-gesekan kan, Saudara. Ada orang-orang yang menyebalkan dalam hidup kita yang sengaja diizinkan Tuhan ada bersama dengan kita. Ada orang-orang yang mungkin saja bisa membuat kita jadi kurang nyaman gitu, Saudara. Tapi orang itu memang diizinkan Tuhan untuk hadir bersama dengan kita. Dan akhirnya kita merasa bahwa kok kenapa begini ya? Nah, itulah proses pemurnian. Jadi saya melihatnya bahwa ini adalah sesuatu bagian yang tidak bisa dipisahkan, Saudara. Nah, apa itu? Ini pemurnian loh kita, bukan penghukuman kita hari ini. Jadi ada tabur tuai. Ya, kita selalu ada di posisi-posisi ini nih. Ya kemarin ya masih ingat ya. Waduh, kasus tentang robot trading tuh Pak Tim. Ya enggak? Waduh, ngeri banget, Pak. Ngeri banget. Orang yang curhat ke Instagram saya tuh banyaknya minta ampun. Dan itu yang menjadi boneka-bonekanya mereka di robot trading itu rata-rata anak-anak Tuhan ngakunya pengurus gereja lagi. Aduh, saya nggak boleh sebut nama gerejanya. Nggak enak saya. Gembalanya deket banget lagi sama saya. Yang pasti bukan City of Love lah. Nggak enak saya. Itu unik, Pak. Ini salah satu contoh nih. Artinya, waktu mereka mau pembukaan kantor di Neo Soho, mereka telepon saya, Pak. Aneh nih.
Tiba-tiba dia bilang ini, Pastor, saya sering dengar khotbah pastor di gereja kami. Disebutin nama gerejanya. Tenang Pak Tim, bukan City of Love Pak Tim. Aman. Kami buka Pak kantor di New Soho lantai sekian. Bisa nggak pastor khotbah gitu loh. Oke, suruh datang gitu. Suruh khotbah aja pastor segala macam. Tahu nggak? Padahal hari itu saya tidak ada pelayanan. Kejadiannya tuh kalau kurang salah di hari weekend lah, itu hari Sabtu atau hari Jumat, saya lupa deh gitu loh. Jadi pastor bisa nggak nih, ini kejadian udah cukup lama ya. Pastor bisa nggak? Terus saya bilang apa sama mereka? Aduh sorry, bohong saya. Saya sibuk banget, banyak meeting, padahal sih nggak ada. Hati saya tuh nggak klop di situ, saudara. Tiba-tiba ada pendeta yang saya kenal juga, datang juga dia ke situ. Akhirnya dia yang berkhotbah. Pas dia berkhotbah jadi viral itu barang. Bayangin kalau saya yang ada di situ, Pak Tim. Oh Tuhan tolong Pak Tim. Waduh, dibully habis-habisan. Dibully habis-habisan. Makanya saya bilang, ini orang-orang Kristen yang ngakunya anak Tuhan, tipu anak Tuhan. Makanya saya bilang begini, orang Kristen belum tentu anak Tuhan. Tapi kalau dia anak Tuhan, pasti hidupnya seperti Kristus. Itu dia. Jadi kita kadang-kadang kayak gini ya, kita perlu cobalah kita pikirkan pemurnian. Jadi yang ada di dalam Kristus sudah tidak ada lagi penghukuman. Tapi apa? Dimurnikan. Kita dimurnikan. Besi menajamkan besi, ya. Manusia saling membentuk dengan sesamanya. Oh, dia ada paling praktis deh. Istri kita, suami kita diizinkan Tuhan hidup sama kita hari ini, tiap hari sama dia, tiap minggu sama dia, tiap tahun sama dia, nggak pernah berubah dianya begitu terus. Dan Tuhan izinkan pasangan itu bersama dengan kita. Bahkan kita punya anak kita dari kecil masih lucu, udah makin besar, waduh dahsyat dan ajaib. Tanpa nggak disadari, saya kaget-kaget, lihat anak saya sebentar lagi SMP kelas 3, sebentar lagi di SMA. Dia udah mikir, papi aku mau kuliah ini, mau ini. Udah makin tua nih berarti nih. Ternyata Tuhan itu justru memurnikan kita. Maka saya bilang, perkecil ruang tabur tuai. Kenapa? Karena apa yang kita lakukan, itu akan diperlakukan sama. Makanya orang tua saya masih hidup sampai hari ini, 90 tahun dan 82, saya memperlakukan mereka itu luar biasa. Karena kenapa? Saya tidak mau di hari tua, saya diperlakukan sama anak saya seperti, misalnya kalau saya tidak perhatikan orang tua saya cuekin mereka, masa bodoh, tidak peduli dengan mereka. Kita akan menerima itu juga di waktu yang akan datang. Makanya Tuhan itu ajar kita gitu. Kenapa Pak? Kok orang fasik tidak mengalami hal demikian? Kok mereka bebas-bebas saja buat kesalahan bebas? Mereka menikmati itu yang disampaikan dalam Amsal. Pemasmur juga katakan demikian. Kenapa ya orang fasik koknya asik-asik banget mereka? Kok mereka kayaknya buat apa? Kayaknya nggak ada merasa bersalah. Iya, kenapa? Karena mereka tidak dimurnikan. Kenapa mereka tidak dimurnikan? Karena akhir hidup mereka akan dihukum untuk selamanya. Sedangkan kita tidak lagi begitu. Kenapa? Karena Roh Kudus itu menjadi filter bagi kita. Itulah Roh Kudus yang mengingatkan kita. Jadi kita mau melangkah ke sini salah, situ salah. Kenapa? Bukan masalah salah. Kita lagi diprotek untuk tidak keluar dari jalur itu. Nah ini kita bersyukur, saudara, bahwa karakter yang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah karakter yang membawa kita untuk masuk dalam kemuliaan Tuhan. Ini penting sekali. Jadi tabur tuai itu terjadi dalam hidup kita. Yang kedua adalah dimurnikan. Nah, waktu dimurnikan itu sakit. Harus dibersihkan dulu. Atau dari Yohanes pasal yang ke-15, seperti pokok anggur yang benar. Kamulah ranting-rantingnya, yang tidak berbuah dipotong, dibuang ke dalam api. Yang berbuah dibersihkan, dikurangi daunnya katanya. Bukan hanya dibersihkan, dikurangi. Kalau daunnya dibersihkan, oke, itu ada sisa-sisa kotoran di daun itu dibuang. Tapi kalau diambil itu rantingnya dan dikurangi daunnya, itu yang sakit. Nah, itu pemurnian kita. Dimurnikan oleh Tuhan. Motivasi-motivasi kita dalam banyak hal dimurnikan oleh Tuhan.
Supaya apa? Supaya kita serupa seperti Kristus. Itu dia penting. Jadi, Ibu Bapak, Saudara sekalian, ya kita lagi menikmati ya hari-hari ini untuk proses yang Tuhan berikan bagi kita. Kayaknya ini dunia nggak happy kalau kita happy gitu ya. Kenapa begitu? Ya pandemi udah mulai turun, muncullah virus yang baru, Hendra lah, apalah, nanti ada Tuti lah, ada Susi lah, apalah. Aduh, ada cacar monyet lah, nanti inilah, itulah, macam-macam, saudara. Ini juga saya bingung nih, teman-teman saya baru pulang dari Australia, balik ke Indo, cek positif semua loh, sampai di Indo flu, batuk. Saya bingung, kalau mereka pada kena nih. Yang pulang dari Singapura juga ada yang kena juga loh. Mereka pas pulang bawa virus lagi. Tapi 2 hari, 3 hari udah negatif lagi, cepet memang. Indonesia ini luar biasa ya. Virus datang langsung digigit. Ini dimurnikan kita untuk menjadi seperti Kristus. Wah, itu nggak gampang. Jadi kita memang untuk sampai dengan pemurnian ini kita butuh hati yang besar, terus kemudian hati yang rela dibentuk oleh Tuhan. Dan memang nggak mudah sih, nggak mudah loh saudara. Manusia saling membentuk dengan sesamanya, gesekan-gesekan itu begitu kuat sekali, gitu ya. Nah, kalau dalam ranah gereja, jadi bagaimana? Ya udah, firman Tuhan yang membentuk kita semua. Firman Tuhan yang mengkoreksi kita. Nah, kalau kita lagi Zoom begini, inilah saling kita discuss, kita bicara tentang firman. Nah, terus begitu, dimurnikan. Karena tidak ada lagi penghukuman. Yang ada adalah pemurnian. Berikutnya, saudara, ayat yang kedua dan 3. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa. Saya ulang sekali lagi ya. Ini menarik sekali. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging, yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Waduh, hebat sekali ini ayat. Apa itu artinya? Kita nih Pak Tim, kita semua nih Ibu Bapak nih, saya kasih tahu nih. Kalau Yesus tidak datang mati bagi kita, selesai kita semua. Kenapa? Kita tiap hari sudah korbankan kambing domba yang tidak bercela untuk penghapus dosa kita. Dan lelah, capek. Makanya saya lihat orang di luar sana. Kasihan. Berupaya, kalau kita lihat, berupaya semaksimal mungkin mereka untuk apa? Untuk mereka menyelamatkan diri mereka. Dengan apapun juga dia lakukan. Kita beda loh saudara. Kita ini hidup di bawah kasih karunia Tuhan. Tanpa kasih karunia Tuhan kita nggak bisa buat apa-apa. Makanya saya bilang kita bersyukur sekali saudara karena kita tahu ya Tuhan itu baik loh buat kita banget. Bayangin kalau Yesus itu datang, dia tidak datang saudara. Kita udah nggak tahu jadi apa hari ini. Maka menarik ya dari kematiannya, kebangkitannya. Bayangin ya kalau dia mati, dia bangkit, terus dia tidak menampakkan diri kepada murid-murid, selesai loh. Kalau mundur ke belakang, dia mati, tapi kalau dia tidak bangkit, repot juga buat kita. Iman kita gugur, pemberitaan firman Tuhan tidak punya power, gereja tidak ada arti. Bersyukur ya dia mati, dia bangkit. Nah, waktu dia bangkit, dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Kalau dia tidak menampakkan diri kepada murid-muridnya, selesai juga kita hari ini. Kenapa? Kita capek menjelaskan sama orang di luar kalau Yesus itu bangkit. Karena mereka tidak percaya kalau Yesus itu bangkit sampai hari ini. Tapi untung dia menampakkan diri kepada murid-muridnya dan kepada saya dan kepada saudara. Lewat apa dia menampakkan diri? Ya kemurahan dia, belas kasihan dia, pemeliharaan dia, perlindungan dia bagi saya dan bagi saudara. Itu yang membuat kita kuat sampai hari ini. Kalau ikutin hukum Taurat, selesai kita. Nah, puji Tuhannya setelah itu dia naik ke surga. Yang besok nih. Saya nggak boleh khotbah ke sana. Nanti jatuhnya Pak Tim itu khotbah tuh.
Jadi nanti kenaikan Yesus ini kan sebagai titik jaminan yang mana Yesus bertanggung jawab kepada kita bahwa bukan hanya aku tebus kamu, tapi aku juga menyediakan tempat bagimu. Itulah kasih karunia. Itu yang membuat kita hari ini happy banget ikut Tuhan. Wow, ini dia kalimatnya. Bukan hidup karena aturan, tetapi karena kasih karunia. Kita capek sekali melayani aturannya. Inilah, itulah, ini. Kadang-kadang aturan itu membuat kita mengikuti apapun berdasarkan kedagingan kita. Gitu loh. Akhirnya karakter kita jadi kacau kan. Coba deh, kalau kita melayani Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan dengan cara dunia, kacau. Selalu saya bilang begini, kalau pekerjaan Tuhan harus dikerjakan dengan cara Tuhan, bukan dengan cara dunia. Karena kenapa, saudara? Kalau pekerjaan Tuhan dikerjakan dengan cara dunia, ujungnya pasti make money. Kalau kita melayani Tuhan dengan cara Tuhan, ujungnya supaya semua orang yang mengikuti dalam pelayanan itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Pasti itu. Makanya akhirnya hukum Taurat itu ada 613 pasal, Bapak Ibu Saudara. Nah, bagi orang Yahudi nih, unik nih. Tadi saya baru ketemu sama teman, dia ajak saya ke Minahasa untuk ke museum Yahudi yang ada di sana. Terus kemudian saya mau ketemu dengan seorang rabi di sana katanya. Aduh, saya kalau udah ketemu orang-orang yang hidup dalam hukum Taurat, ribet banget. Karena kenapa? Bagi orang Yahudi, hukum Taurat itu ada 613 pasal, yaitu apa? 365 adalah organ tubuh kita. Dari kepala sampai kaki, seluruh organ tubuh kita ada 365. Otot kita, seluruh tubuh kita dari kepala sampai kaki, ada 248 otot manusia. Jadi kalau digabung 613 pasal. 613 itu berarti bagi orang Yahudi sampai hari ini, mereka harus melakukan hukum Taurat 613 pasal itu secara sempurna. Dan itu nggak mungkin. Itu hanya bisa dilakukan oleh Allah yang mengutus anaknya Yesus. Yang membuat kita sampai hari ini happy dan kita menikmati kemerdekaan, pemulihan, dan tidak ada dalam ikatan apapun. Itu yang membuat kita kuat. Maka akhirnya apa? Ada pembenaran kasih karunia itu. Dibenarkan kita. Kita dibenarkan. Yang tadinya berdosa dibenarkan oleh Tuhan. Yang kedua, disucikan kita oleh Tuhan. Dimurnikan kembali oleh Tuhan. Nah, kita bersyukur, Ibu Bapak, kita bersyukur ya, hari ini kita bisa ada seperti ini. Kekuatan kita itu karena dia bergerak. Jadi dia benar-benar mengubah hati kita, pikiran kita, seluruh hidup kita, benar-benar ditarik oleh dia. Nah, ini yang membuat kita kuat dalam Tuhan. Nah, Ibu Bapak, Saudara-saudara, saya melihat dari beberapa diskusi-diskusi dengan teman-teman hamba-hamba Tuhan, ya Pak Tim ya, dengan beberapa teman-teman yang lain, terjadi kemerosotan Pak Tim. Di beberapa gereja yang benar-benar tingkat kehadiran orang itu menurun sekali, sangat menurun. Bagi mereka yang sudah eksis sebelum pandemi, gereja itu sudah cukup eksis, dan kemudian ketika mereka buka gereja lagi, itu drop bisa 30-40%. Nah, kalau 30-40% itu drop secara kehadiran, digantikan dengan online yang mereka buat di YouTube, itu bisa seimbang. Itu oke. Ternyata enggak. Di online juga drop, di kedatangan juga drop. Jadi ini agak unik gitu loh. Nah, ternyata di dalam segala survei, ini akan jadi masalah serius untuk di kemudian hari. Karena kenapa? Ruangnya jadi beda. Bagi kita ya, sebagai hamba Tuhan. Saya sebagai hamba Tuhan, Pak Tim sebagai hamba Tuhan, kita sebagai hamba Tuhan, ada jemaat Tuhan semua di sini pekerja yang hadir pada hari ini. Harus rubah strategi, yaitu apa? Pakai strateginya ilahi. Nggak ada yang lain. Jadi apa? Yang benar-benar ini kayak begini kita zoom ini. Jadi benar-benar harus punya ada kekuatan doa lagi, udah pengandalan Tuhan ini harus kuat nih sekarang. Karena ada perbandingan before dan after. Beda banget, ini ada situasi yang sangat beda sekali keadaan yang ada di lapangan. Nah, sekarang bagaimana kita membangun sebuah
budaya untuk supaya lebih kuat dasarnya. Kalau enggak, ini rapuh loh ke depannya. Ini buat ke depan nih agak membahayakan dalam segi iman Kristen ya. Karena kenapa? Sudah terlalu sibuk kita di aturan main, lupa kalau kita hidup dalam kasih karunia Tuhan. Kalau kita sibuk hanya masalah aturan main, kita lelah, capek sekali. Ingat loh, perubahan karakter memang ada aturannya, tapi tanpa kasih karunia tidak ada pembenaran dan tidak ada penyucian. Selesai kita. Justification dan sanctification. Maka kalau lihat tema dari Pak Niko, new paradigma yang baru itu, ya ini pasti arahnya ke situ semua. Karena kenapa? Kita udah capek main di aturan-aturan main. Lebih baik kita harus melihat bahwa ini kita semua karena kasih karunia Tuhan. Jadi saya selalu bilang begini, apa yang kita lakukan, apa yang kita miliki, baik di ranah bisnis, ranah pelayanan, jangan memposisikan kita sebagai owner, tapi posisikan kita sebagai operator. Karena kalau kita sebagai owner, maka kita takut untuk berbuat, artinya untuk melakukan sesuatu dengan cepat. Karena udah hitungannya kuat. Tapi kalau sebagai operator, kita bisa atur. Kenapa? Semua yang Tuhan titipkan. Baik itu dalam ranah bisnis maupun dalam ranah pelayanan. Jadi kita operator ya Tuhan, tinggal atur aja settingnya mau dikemanain. Karena kenapa? Karena kita sudah menikmati kasih karunia Tuhan. Nah, ini dia. Ayat 4, 5, dan 11. Apa itu? Supaya tuntunan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Ayat 11 nih lompat nih. Siapakah mereka? Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Begini saudara. Jadi roh yang ada dalam diri saya, roh yang ada dalam diri Bapak Ibu Saudara adalah roh yang sama yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Jadi roh yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati, roh itu tinggal dalam hatiku, roh itu tinggal dalam hati ibu bapak saudara sekalian. Sehingga hidup kita hari ini berkualitas dan hidup kita punya power. Apa yang kita katakan punya kuasa, apa yang kita lakukan tidak akan pernah sia-sia. Kenapa demikian? Karena posisinya adalah roh yang ada dalam diri kita adalah roh yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Kita bersyukur. Hari ini kita tidak berjalan sendiri. Kita berjalan karena dituntun oleh roh. Sehingga hidup kita selalu berdampak bagi banyak orang. Jadi artinya, kalau kita sudah punya roh yang sama, omongan kita pasti nyambung. Tapi kalau kita ngobrol sama seseorang yang masih berpikir secara kedagingan, frekuensinya nggak nyambung, nggak connect gitu, nggak connect. Susah kalau udah nggak connect, ngomong sama orang nggak connect, buang waktu, buang tenaga, debat kusir, capek. Tapi kalau ngomong sama orang yang rohnya sama, ngomong sedikit nyambung, ngomong sedikit nyambung gitu loh. Kalau nggak sih repot, semuanya repot. Semua dihitung pikirannya tentang ini. Kita ngomong pelayanan, orang itu pikirnya tentang inilah. Kantornya ada nggak? Kantornya capek banget kalau pikir begitu. Kalau semua hal pikirannya ke situ, kita udah nggak nyambung semua ini barang. Nah, kita hari ini kita bersyukur, ibu bapak, saudara sekalian, kita bersyukur karena roh yang ada dalam diri kita adalah roh yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Itu yang membuat kita kuat. Jadi kenapa kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, kok kita dapat spirit yang berbeda? Kenapa begitu? Karena roh yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati ada dalam hati saya dan saudara. Nah, hari-hari ini, ya bukan hari-hari ini sih, udah beberapa minggu di belakang, 2 minggu di belakang, 3 minggu lah, hampir sebulan lebih lah. Saya selalu terbangun jam 2, jam 3 hanya untuk berdoa, terus tidur lagi gitu ya. Saya pikir-pikir, apa yang harus saya sampaikan sama Tuhan gitu ya. Jadi lebih banyak sekarang bicara sama Tuhan itu dengan kapasitas yang berbeda sekarang.
Kenapa demikian? Yang ada di pikiran saya begini, Bapak Ibu Saudara. Ketika saya dialog dengan teman-teman hamba Tuhan atau dengan jemaat gitu, mengerikan sekali cara pandang yang menurut saya nggak pantas lah menurut saya sebagai seorang pelayan Tuhan atau sebagai jemaat Tuhan yang berpikirnya itu di luar dari yang kepatutan, saudara. Misal contoh gini, saudara. Kita setuju ya, sepakat ya, bahwa digital itu adalah eranya hari ini. Saya setuju itu. Digital nih adalah eranya benar. Kita tahu bahwa digital ini dipakai Tuhan untuk memberitakan Injil. Saya sangat setuju tentang hal itu. Saya sangat setuju sekali. Tapi ingat, digital ini bukan inti, tapi hanya tools. Itu yang perlu digarisbawahi. Sering sekali kita salah memahami. Karena kenapa? Kalau kita anggap digital ini sebagai inti, waduh, itu berarti kita tidak akan mau ketemu, saudara, untuk bicara tentang firman, untuk ada bonding dalam ibadah. Nggak mau. Karena kita apa? Kita anggap enough, cukup. Udah cukup nih, dengan digital ini cukup. Pertemuan ini cukup. Nggak bisa begitu. Makanya ada koinonia. Kalau udah kembali normal, aktivitas sudah mulai normal, orang udah 100%, ke mall boleh ke 100%, ke bioskop boleh 100% kok. Kalau bisa datang ke gereja, datang dong ke gereja. Ikut ibadah. Karena kenapa? Itulah koinonia, persekutuan. Kita ada bonding. Kita ada eye contact. Kita ada bisa ngomong. Ada kesehatian. Bisa ngobrol. Bisa bicara. Itulah yang membuat kita, hasrat kita muncul. Kekuatan kita itu. Digital, ingat, bukan inti. Tapi dia hanya alat. Oke, kadang-kadang hamba Tuhan begini, udah lepet. Nggak usah buat onsite. Kita online terus. Loh, salah. Kalau pemerintah bilang 100% ke tempat keramaian udah boleh, lepas masker di ruang publik. Sampai hari ini sih saya nggak mau lepas masker. Tetap pakai masker terus saya. Nggak mau saya lepas masker. Nah, dia bilang, kalau pemerintah udah kasih lampu hijau, kita harus setuju bahwa pemerintah adalah wakilnya Tuhan. Kenapa kita harus takut? Jalan aja dulu, nikmati. Jadi nih, Ibu, Bapak, semua yang ikut Zoom pada hari ini, harus ibadah. Minggu kita ketemu ya, absen ntar. Pokoknya kita absen, Pak Tim. Udah mulai normal ya Pak Tim, absen. Jadi ini udah harus ada, nikmati dong kita persekutuan bersama supaya ngobrol lebih dapat. Nah ini dia, roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara mati, diam di dalam kamu. Keren banget. Jadi hari ini saya khotbah lewat online. Saudara dengarkan dan ikut ibadah hari ini. Ingat baik-baik, roh yang ada dalam ibu bapak dan roh yang ada dalam diri saya sama. Yaitu roh yang telah membangkitkan Yesus dari antara mati. Itu berarti perkataan saya punya kuasa, perkataan ibu bapak juga punya kuasa. Ada amin? Harusnya semua yakin, saudara. Jadi nggak usah lagi datang ke pendeta, tolong dong Pak Tim doakan saya. Nggak usah lagi, doa sendiri. Karena roh kita sama. Adalah roh yang membangkitkan Yesus dari antara mati. Jadi doa kita punya kuasa. Amin ya. Ya, supaya meringankanlah tugas kita sebagai hamba Tuhan. Ya. Semua tuh diajar untuk makin dewasa dalam Tuhan. Ya kalau terus dipegang tangannya, kapan dia mau jadi dewasa? Ya susah juga. Baru kita masuk. Ini dia nih. Orang kalau yang dipenuhi oleh daging, kedagingan ya. Bukan karena makan daging terus ya. Ini dia nih. Mempersempit pola pikir. Kalau orang hidup dalam keadaan dipersempit pola pikir. Kenapa? Terlalu capek mikirin orang punya kerjaan. Diintip orang itu nggak bagus. Jadi kita mempersempit pola pikir dan memperkecil kapasitas. Itu dia tuh. Ini nih area orang yang hidup dalam kedagingan. Maka banyak orang yang ada dalam area ini makin hari kok makin merosot, memperkecil kapasitas dia dan pola pikir dia jadi picik, dia nggak bisa bangkit gitu. Nah, tapi kalau orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus memperluas pola pikirnya, dia selalu berpikir besar dan kapasitasnya semakin hari diperbesar oleh Tuhan. Dan saya yakin semua kita yang mengikuti ibadah pada hari ini Zoom, ibadah tengah minggu ini,
Semua adalah orang-orang yang dipenuhi oleh Roh. Ada amin? Ya, diperluas pola pikir kita, gitu ya. Kapasitas kita semakin besar. Jadi Ibu Bapak dalam area bisnis juga begitu, Pak. Dalam area pelayanan juga begitu. Kalau pola pikir kita luas, pola pikir kita benar-benar terbuka, kita yakin kok Tuhan pasti akan berkati kita. Dan Dia pasti akan memperluas kapasitas kita. Nah, poin-poin berikutnya ayat 15 dan 17. Poin terakhir nih. Ayat 15, 16 dan 17. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba ya Bapa. Nah, ini ayat ini sebagai pukulan kelak. Untuk apa? Kita tidak akan dapat mengakui Yesus sebagai Bapa, sebagai Tuhan, tanpa Roh Kudus yang ada dalam hati kita. Sehingga engkau tidak lagi dikuasai oleh roh perbudakan yang membuat kamu takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Itu berarti, Ibu Bapak, Saudara sekalian, hari ini karakter kita diubah oleh Tuhan. Dan kita bisa mengakui Dia ya Aba ya Bapa. Karena kita tidak lagi hidup dalam roh perbudakan yang membuat kita takut, tapi kita telah menerima roh yang menjadikan kita anak-anak ya Tuhan. Ayat 16, roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Ayat 17, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Akhirnya, firman Tuhan ini mau disampaikan bagi kita, yaitu apa? Saudara bukan hanya memiliki karakter dunia, tapi karakter yang sudah diubah oleh Tuhan, yaitu kita akan memiliki ahli waris kerajaan Allah, berhak menerima janji-janji dari Tuhan. Jadi apa yang kita baca lewat firman Tuhan, itu janji Tuhan, kita imani, pasti terjadi. Setiap kita baca firman, itu jadi rema, kita imani, pasti terjadi. Itu berarti semua kita masing-masing, setiap apa yang kita baca, kita renungkan, dan kita yakin itu pesan dari Tuhan, imani saja, pasti itu akan terjadi. Hari ini kita bukan hidup apa kata orang, kita hidup apa kata firman buat kita. Jadi kalau saya bicara hari ini adalah bicara firman. Tujuannya supaya kita semua hidup di dalam firman. Nah, ini menjadi poin dan akhirnya kesimpulan menerima ahli waris ya. Ini dia nih, sebagai anaknya ada kuasa, diberikan kuasa, dan sebagai pewaris kerajaan Allah. Ini menjadi bagian penting bagi kita karena kita menerima ahli waris, kita diangkat sebagai anaknya, kita diberikan kuasa, dan kita sebagai pewaris kerajaan Allah. Saya yakin dan percaya apapun yang terjadi dengan dunia begitu cepat akan terjadi perubahan hebat dengan dunia. Karena sampai dengan titik itu, saudara, ini kemarin kan semua orang jadi heboh kan, ya kan, gara-gara di kedutaan besar Inggris pasang bendera LGBT kan, diprotes, turunkan. Ini jadi sekarang makin sensitif sekali, saudara semuanya. Perang lah, virus, penyakit lah, inilah itu. Pokoknya ingat, dunia akan berakhir kalau semua perang lari ke Harmagedon, maka itu dunia akan berakhir. Karena kenapa? Kalau perang hanya Rusia-Ukraine, perkara mudah. Asia Timur, belum. Tapi kalau sudah perangnya sampai di Harmagedon, maka itu unik. Kalau pengadilan Israel yang memutuskan orang Yahudi boleh berdoa, dan itu diprotes oleh Timur Tengah, maka itu akan jadi masalah serius. Hasil konsensus internasional, Yerusalem Timur bukan bagian dari Israel, tapi Israel mengakui bahwa seluruh Yerusalem adalah bagian Israel sebagai ibu kota daripada Israel. Nah, ini menjadi masalah serius. Ya, kita berdoa aja lah.
biarlah perkenanan Tuhan yang jadi dalam hidup kita, dan tentunya Tuhan dipermuliakan. Kesimpulan saya, karakter terbentuk karena kebiasaan yang dilakukan secara berkesinambungan dan terus-menerus. Karakter terbentuk tanpa kuasa Roh Kudus akan merusak diri sendiri dan orang lain. Roh yang ada di dalam diri kita adalah roh yang sama, membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Karakter yang dipenuhi kuasa Roh Kudus akan mengubah dirinya dan orang yang di sekitarnya. Terakhir, karakter Kristus dalam hidup kita akan terjadi jika hubungan pribadi kita dengan Tuhan berjalan baik. Biarlah damai sejahtera Allah menyertai kita, dan biarlah firman Tuhan ini sungguh-sungguh menjadi jawabannya, saudara ya, bagi kita semua, dan nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Bapa, terima kasih untuk kebaikan-Mu yang luar biasa bagi setiap kami. Di tengah tantangan zaman, di tengah apapun juga, kami tahu Tuhan ada bersama dengan kami. Karena roh yang ada dalam diri kami adalah roh yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Kami bersyukur ada kekuatan baru yang Tuhan berikan bagi kami, sehingga kami bisa melangkah. Apapun masalah kami, apapun pergumulan kami tahu kok ujungnya pasti ada jalan keluar. Karena itu Tuhan yang memberkati setiap ibu, bapak, saudara sekalian yang mengikuti ibadah pada hari ini. Kami yakin dan percaya, semua pasti kuat dalam Tuhan. Terima kasih banyak Bapak di surga, Engkau yang selalu memberkati kami. Ibu, bapak, saudara sekalian, arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah hidupmu, keluargamu diberkati, pasangan hidupmu diberkati, apa yang kau lakukan semua diberkati oleh Tuhan. Biarlah damai sejahtera Allah selalu hadir dalam hidupmu. Kasih Allah selalu hadir, anugerahnya terjadi dalam hidupmu, dan rohnya tinggal tetap di dalam hidupmu. Untuk menjaga, menuntun, menegur, memimpin, dan menguatkan saudara. Bukan hanya sampai hari ini saja, tapi sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.